Tapi la syadid. Kalau kau syukur nikmatku aku tambah, tapi kalau kau ingkar, awas, kata Allah, azabku pedih. Jadi yang pertama tanda orang bahagia adalah selalu bersyukur. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur pada kesempatan ini bisa berkumpul dengan rekan-rekan kita, dengan Bapak Ibu semuanya, termasuk saya sendiri. Alhamdulillah, basobo jo apa kebetulan sa alma mater. Ya atas izin Allah. Bapak Ibu jadi acara gini, semuanya atas izin Allah dalam rangka silaturahmi. Karena Rasulullah mengatakan, Rasulullah la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang-orang khawatir yang memutuskan tali persaudaraan. Makanya kita berkumpul di sini dalam rangka bersilaturahmi. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin panjang umur, kalau ingin banyak rezeki, dimudahkan urusan, dilancarkan jalan awak, aco bersilaturahmi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tanda orang bahagia adalah selalu bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur atas nikmat Allah, insya Allah hati jadilah lapang. Kalau hati lapang, rumah yang kecil besar rasanya. Tapi kalau hati sempit, rumah yang besar sempit rasanya. Kalau hati sempit, rumah sempit, kiamat namanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun. Maupun kita punya harta, tabaliyo to, alhamdulillah, baliyo dapat baliyo to baru, kawan ambil sabalah punya onda adanya. Yang punya onda mengecek lo, alhamdulillah, dapat baliyo onda, kawan ambil sabalah tu balik sepeda adanya. Yang punya sepeda ngecek lo, alhamdulillah, tak balik sepeda, kawan ambil kama-kama jalan kaki, panik. Yang berjalan kaki ngecek lo, alhamdulillah bisa berjalan, kawan ambil di rumah stroke, semua hidup bisa makan marah. Yang stroke ngecek lo, alhamdulillah masih duit. Kawan aku sebelah tuh meninggal berbalik begini dong. Jadi ada rasa syukur. Jadi diberikan kita harta, diberikan kita uang yang banyak, disyukuri, ditambah. Diberikan kita jabatan yang tinggi, jabatan yang strategis, disyukuri, ditambah. Diberikan kita istri yang cantik, suami yang ganteng, disyukuri, ditambah ya. Perkara. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama kalau ingin bahagia adalah harus selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, tanda orang bahagia itu dalam kehidupan sehari-hari selalu memotivasi ibadah. Salah satu ibadah yang paling diwajibkan dalam kehidupan kita adalah sholat. Aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikan sholat karena sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, biasakan untuk mendirikan sholat. Karena sholat adalah salah satu ibadah yang paling diwajibkan dalam kehidupan kita umat Islam. Sebenarnya Bu, Pak, sholat kok didirikan atau dikerjakan? Kerjakan. Didirikan atau dikerjakan? Didirikan. Apa bedanya dikerjakan? Kalau seseorang itu sholat tapi judi jalan jual, mabuk jalan jual, alay, anak muda tawuran jalan jual, alay, maksiat jalan jual, itu namanya baru mengerjakan, belum mendirikan. Kalau ini mendirikan sholat, nampak perubahan dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah SAW kepada putrinya Aisyah, beliau tegas. Ya artinya, Aisyah sholat, Aisyah puasa, Aisyah zakat, Aisyah haji. Kalau kau tidak mau sholat, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Rasulullah tegas. Tidak mentang-mentang Rasulullah, Aisyah kalau nggak sholat nggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi, ada aduh. Beliau tegas. Bahkan ketika anaknya pencuri, jangan orang lain, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Karena apa? Hukum sama Rasulullah tegas. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sholat menjadi hal yang penting karena itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tidak puasa, mungkin masih Islam namanya. Kita tidak zakat, mungkin masih Islam namanya. Kita belum seperhaji, mungkin masih Islam namanya. Kita belum sempat sedekah, mungkin masih Islam namanya. Tapi kalau kita tidak sholat, kata Rasulullah, man tarakatis sholati muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kafir dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat mengajarkan kita agar disiplin dengan waktu. Jangan kan ya wak di lagu anak-anak dulu kecilnya. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kesibukan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya. Isya sombongnya. Dari Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua tanda orang bahagia itu adalah memotivasi untuk ibadah. Dua. Yang ketiga, tanda orang bahagia itu apabila melakukan kesalahan diingat-ingat kesalahan tersebut. Cobalah di antara awak siko Bapak Ibu ada ndak yang ndak punya dosa? Setiap kita, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, pasti punya dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Coba kita lihat, dalam tiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam tiap hari ada jam-jam istimewa. Kapan? Sepertiga malam antara jam 2 sampai menjelang fajar subuh. Itu waktu yang istimewa. Dalam tiap tahun ada bulan istimewa, Ramadan. Semua itu kita gunakan di luar salat 5 waktu untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca sejarah yang lalu. Nabi Adam dosa cie di usia di Allah dari surga. Awak manusia dosa banyak, tapi dia masuk. Nggak nyambung logika itu. Nabi Adam dosa cie makan buah kurdi di usia di Allah dari surga. Awak manusia dosa banyak tapi dia masuk. Kata Allah ke Adam, Adam, saya ciptakan engkau dan saya turut tinggal di surga. Sepi rasanya, ini Siti Hawa. Supaya kamu tenang. Mau makan, makanlah yang kau mau. Mau pakaian, pakailah yang kamu suka. Mau minum, minumlah yang kau senang. Tapi satu pintaku Adam, kata Allah, jangan dekati buah khuldi. Itu kau tak sanggup Adam, keluar kata Allah. Di usia di Allah gara-gara satu kesalahan Nabi Adam. Akhirnya diusir Nabi Adam, sujud Nabi Adam, menurut riwayat 40 tahun mengucapkan doa, membaca doa. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Yang kedua, ada istighfarnya Nabi Yunus. Kenal Nabi Yunus, Bu? Ya kenal, Bu? Di mana kenal kok ya? Nabi Yunus kita lihat ketika berdakwah kepada umatnya yang membangkang, melawan umat Nabi Yunus kok. Kecilnya kena khawatir kaum umatnya. Kalau kalian tidak mau menyembah Allah, bencana akan datang. Kapan Yunus? Akan. Kenapa harus akan? Sekarang kami tunggu. Membangkang umatnya loh. Akhirnya dengan Nabi Yunus menghindar dengan pertimbangan kalau azab tidak datang, saya sudah menghindar. Akhirnya meragukan janji Allah. Nah, kemudian naik Nabi Yunus ke dalam kapal. Menurut riwayat kapal ini mogok. Dari seorang kek dong, diundi saat itu sampai 3 kali diundi, tetap Nabi Yunus yang keluar namanya. Tanpa berpikir panjang, Nabi Yunus melompat ke laut dan riwayat dikatakan ditangkap oleh Kanun atas perintah Allah. Kata Allah, tangkap itu Yunus, telan, tapi jangan dikunyah. Kalau dikunyah hancur urusan. Tangkap saja, telan, masukkan dalam perutmu. Ditangkap Nabi Yunus, dibawa ke dasar laut, bertemulah 3 macam kegelapan. Gelapnya dunia malam, gelapnya di dasar laut, dan gelapnya dalam perut ikan. Disinilah Nabi Yunus sadar atas kesalahannya. Karena apa? Meragukan janji Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sujud Nabi Yunus lalu membaca doa mengucapkan ampun. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tanda yang ketiga orang bahagia adalah selalu mengingat-ingat kesalahan. Yang keempat, terakhir. Tanda orang bahagia itu adalah berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Salah satu ibadah yang paling dianjurkan, amal yang dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah bersedekah. Ya, ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah ini adalah salah satu ibadah ya yang dianjurkan. Hati-hati kita jangan sampai ria. Karena apa? Ada 5 macam sedekah yang tidak ada pahalanya. Salah satunya adalah sedekah yang sudah lama diungkit-ungkit. Kamu pernah dulu bersedekah, kamu tuh di keluarga besar alumni, tuh Lampun, bila tuh 10 tahun yang lalu, itu tidak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini tanda orang bahagia yang keempat adalah berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, jangan sampai terkena ria. Kalau ibadah lain Bapak Ibu, orang mudah terkena ria kalau hati-hati. Sholat, kalau tidak hati-hati mudah terkena ria. Contoh, ada orang sedang sholat, icalieknya di belakang ada calon mintuo. Oh deh, di duitnya sembayangnya mantap-mantap. Pakai sorban, pakai siwa, bacaan sabania caan. Akhirnya usolli fardon Isai arba'a raka'atin Allahu Akbar. Dia di barnya. Surahnya dicari yang panjang-panjang. Paling pendek surah Al-A'la sama Wadduha. Gara-gara apa? Ria. Di belakang ada calon mentua. Tapi kalau cuma saya sendirian di dalam kamar, jangankan pakai sorban dan siwa, kadang-kadang baju dalam aja cukup. Surahnya jangan surah Al-A'la sama Wadduha. Langganannya inna a'toina kal kautsar sama qul huwallahu ahad. Karena sholat kelihatan orang gampang terkena ria. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita di sini dikumpulkan untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah silaturahminya orang-orang yang beriman. Kalau ingin jadi pemimpin, belajar di sholat berjamaah. Ingin belajar hidup bermasyarakat, di sholat berjamaah. Ingin belajar hidup berdemokrasi, berbangsa, bernegara, saling menghargai, di sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini adalah silaturahminya orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dari uraian singkat ini kita ambil beberapa catatan pokok. Yang pertama, mari kita menjaga hati kita, terutama di bulan suci Ramadan, dan juga menjaga silaturahmi kita agar tetap erat sesama satu dengan yang lainnya. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Dan 4 tanda orang bahagia. Yang pertama, selalu bersyukur. Yang kedua, memotivasi ibadah. Yang ketiga, selalu mengingat kesalahan. Dan yang keempat, selalu berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pagi bana pai ke sawah menanam padi. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan 1000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Ustadz Puji yang telah memberikan penyegaran